Kita beralih ke Bone, Sulawesi Selatan. Pemirsa, seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi korban penembakan saat tengah berkumpul bersama keluarganya jelang perayaan malam pergantian tahun. Ini mau kumpul-kumpul keluarga pergantian tahun malah meregang nyawa, di mana Rudi Esgani, pengacara yang diduga tewas tertembak di bagian wajahnya, telah selesai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan. Setelah menunggu sekitar 4 jam, jenazah pengacara Rudi Esgani kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pangkep sebelum dimakamkan. Dan pengacara Rudi Esgani ini meninggal dunia ketika sedang berkumpul di rumahnya bersama keluarganya di Dusun Limpoe, Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone pada Selasa malam 31 Desember 2024. Sambil membuat acara kecil-kecilan untuk menyambut malam pergantian tahun, justru tiba-tiba terdengar suara ledakan bersama dengan jatuhnya korban. Setelah diperiksa di puskesmas, terdapat luka di bagian wajah korban yang diduga akibat luka tembakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Sampurasun teman-teman. Baik bersama saya Cetro Romanto dalam Wal Kantor. Boom. Oke teman-teman, Happy New Year's 2025. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Melihat video cuplikan di awal tadi, kejadian ini cukup menggemparkan dunia senapan angin di Indonesia, terutama di senapan pre-charge pneumatic atau PCP. Aku akan mengetengahkan elemen kaliber atau penggunaan peluru sesuai dengan peraturan Polri yang dikeluarkan. Senapan angin PCP Indonesia itu diperbolehkan dengan ukuran atau kaliber 4,5 atau 177. Kemudian proyektilnya itu berbahan timah biasanya. Sedangkan setelah kita melihat video cuplikan barusan yang dimuat oleh TV One, kejadiannya itu ada sebuah penembakan di malam tahun baru ketika korban sedang merayakan tahun baru mungkin ya. Tapi kronologis detailnya memang kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi. Cuman kejadian ini terjadi pada malam tahun baru. Korban meninggal karena tertembak di bagian kepala, teman-teman. Dan menurut informasi dari sosial media, beberapa informan yang sempat DM dan WhatsApp tentang kejadian ini, senapannya itu menggunakan kaliber 8 mili, teman-teman, yang secara aturan memang sudah di luar dari aturan yang dikeluarkan oleh Polri. Sebetulnya aku nggak mau terlalu banyak berkomentar karena beberapa hari yang lalu aku sebelum malam tahun baru aku posting bahwa ada senapan yang meledak. Nah, dan senapan yang meledak itu bisa kita simpulkan senapan yang tidak layak. Tapi kalibernya memang tidak sebesar yang ini karena kalau nggak salah ini yang sebelum tahun baru itu kalau nggak salah senapan pasar, jadi kalibernya dia bukan pakai mimis, jadi proyektilnya dia menggunakan mata pasar seperti itu ya, mata pasar. Kemudian kejadian kali ini sebetulnya aku selalu berharap mudah-mudahan di 2025 itu kejadiannya tidak akan terulang lagi ya, tidak akan ada kejadian seperti ini.
baru juga kita membahas itu malah di awal tahun baru. Malah di malam tahun barunya ada penembakan. Kalau nggak salah ini yang ditembak itu, kalau nggak salah lawyers gitu, pengacara. Ditembak di bagian kepala menggunakan kaliber 8 mili. Teman-teman, kalau kita pengen hobi kita masih bisa berlangsung ke depan, usahakan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Terlepas dari yang namanya sebuah kebutuhan, mungkin banyak juga kebutuhan-kebutuhan teman-teman penghobi bediler yang ada di pelosok itu membutuhkan kaliber yang besar karena memang target-targetnya memang pada besar, tapi itu dikesampingkan dulu. Kita harus berpikir bahwa hobi kita itu hobi yang sangat beresiko, hobi yang sangat dipantau banget nih. Ini berkenaan dengan senapan angin, alat untuk kompetisi, untuk berburu gitu ya. Dan selalu kalau misalkan ada teman-teman yang sudah berkomunikasi dengan Wild Hunter, kemudian udah beli senapan di kita, tidak pernah terlewat sedikit pun siapapun yang membeli senapan di kita itu diminta data pribadi dan KTP ya. Meskipun memang NIK selalu kita kasih tahu untuk ditutup untuk NIK-nya. Tujuannya apa sih teman-teman? Aku minta minta KTP dan semacamnya. Yang pertama, kita berpikir logika aja. Kenapa Wild Hunter minta KTP setiap kali teman-teman bediler beli senapan di sini? Yang pertama, KTP itu penting. Kita mengetahui bahwa betul-betul warga negara Indonesia yang membeli senapan. Yang kedua, tidak terlibat terorisme karena seorang teroris itu tidak bisa mempunyai KTP tentunya di situ. Kemudian yang ketiga, yang mempunyai KTP itu biasanya orang-orang yang normal. Yang punya KTP itu orang-orang yang sadar, bukan orang gila ya. Bukan orang gila, bukan orang stres, bukan orang yang linglung. Orang semacam ini nggak akan bisa punya KTP dia. Kemudian yang keempat, itu bukan anak-anak. Jadi Wild Hunter ketika meminta KTP, 4 golongan ini itu sudah aman. Jadi memang yang beli senapan di Wild Hunter itu semuanya punya KTP dan orang normal gitu ya. Karena kami diperbakin ketika ada pelatsar dan penerimaan anggota baru, itu ada beberapa tahapan psikotes yang dilakukan agar siapa saja yang masuk ke Perbakin atau Persatuan Menembak Indonesia itu yang pertama orangnya pasti sehat walafiat, fisik dan pikiran. Kemudian tes psikologis. Jadi kita psikologisnya dicek apakah kita diajak ngobrol normal gitu ya. Apakah kita berperilakunya baik, karena ada surat perilaku baik dari Polsek Zonasi kita dibuat mengumpulkan kelakuan baik juga. Kemudian ada surat kesehatan dari dokter. Nah ini yang tadi yang sudah kita jelaskan. Orangnya sakit nggak nih gitu ya. Kalau sakit ya jangan ikutan. Kalau sehat ya boleh gitu ya. Tapi di dalam juga dites lagi kita benar-benar sehat nggak. Kita ditanya tentang beberapa pertanyaan yang nanti hasilnya menentukan kita normal atau tidaknya ya. Jadi kalau misalkan dari hasil tes yang sudah kita tempuh secara tulisan, secara lisan, nanti diperbakin sangat bagus, sangat ketat sekali untuk seleksinya. Hanya orang-orang terpilih yang masuk ke situ. Jadi mereka mengetahui mana yang harus lolos, mana yang tidak. Apalagi ketika kita menggunakan senjata api, ketika kita dites
untuk menembak, gun handling dan sebagainya. Di belakang kita ada satu senapan. Jadi gun handling itu memang sangat dipentingkan. Orang dilihat mumpuni menggunakan senapan itu bisa dilihat dari gaya dia menggunakan senapan. Seperti gun handling seperti ini ya. Ini posisi senapan harus ke atas gitu ya. Kemudian ketika senapannya di bawah jalan tuh off chamber, off load. Jadi tidak ada peluru di laras. Kemudian ketika target belum ada di lokasi yang kita tuju, di lokasi yang kita lihat, ini selalu off. Tidak ada tidak ada peluru terloading gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang diwajibkan untuk para anggota Perbakin ataupun anggota komunitas yang lain yang harus bisa terpenuhi seperti itu. Kemudian sekarang masuk ke penggunaan kaliber. Penggunaan kaliber itu kita murni kalau misalkan bermain PCP, kita harus bermain di 4,5 atau 177. Jangankan membunuh seseorang, teman-teman. Penggunaan kaliber besarnya saja itu udah sangat melanggar hukum. Jadi banyak sekali teman-teman yang WhatsApp ke Wild Hunter pengen dibuatkan kaliber besar. Dengan keras Wild Hunter menolak pemesanan tersebut. Karena apa? Wild Hunter membuat senapan 4,5 aja, alhamdulillah udah laku ya. Jadi buat apa membuat kaliber besar? Jadi logikanya di situ. Jadi kemungkinan ini senapan didapatkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian mungkin dia bikin senapan karena dia nggak mampu jual senapan kaliber 4,5. Intinya di situ. Saya bisa bilang kayak gini karena saya juga berkecimpung di dunia kekaryaan senapan angin atau PCP ya. Cuman memang Wild Hunter selalu himbau sama teman-teman pengrajin, kemudian khususnya para pengguna atau penghobi. Jadi pengrajin pun nggak akan memproduksi kaliber besar kalau misalkan si peminatnya itu tidak ada, nggak mungkin dia produksi. Tapi yang jelas kita berangkat dari diri kita sendiri bahwa jangankan melakukan tindakan kriminal, memiliki senjatanya saja atau senapannya saja itu sangat berbahaya. Dari tadi saya ngobrol itu betul-betul penuh energi, teman-teman. Saya sangat marah sekali saat ini saya ngobrol. 2025 tuh aku berdoa sebelum tahun baru kemarin, aku berdoa pengen semuanya itu baik-baik aja. 2025 itu pengennya adem ayem gitu ya. Meskipun memang kalau Allah sudah berkehendak tentang sesuatu itu tidak akan bisa diubah karena ketentuannya sangat mutlak. Tapi sebisa mungkin kita harus lebih mawas diri, lebih introspeksi diri di tahun lalu bahwa tahun 2025 kita harus bersih, harus lebih safety, lebih sadar bahwa kegiatan ini harus betul-betul dijaga untuk kelangsungan hobi kita ke depan, gitu ya teman-teman. Oke, waduh, kayaknya kita harus selesai ngobrolin masalah ini karena nggak kuat nih saya. Pikiran tuh campur aduk ya. Tapi yang jelas, mari kita sama-sama teman-teman berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk korban yang meninggal karena senapan angin di tahun baru. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, bisa sabar untuk menerima kejadian ini. Dan untuk pelakunya, saya yakin pihak dari kepolisian sudah bertindak cepat dan sudah menangkap si pelakunya. Dia bukan bediler, teman-teman. Dia bukan bediler, dia penjahat. Bediler itu saya rasa orang yang memiliki hati nurani, penghobi sejati,
dan menggunakan senapannya hanya untuk kesenangan, have fun bersama teman-teman dan klub di satu lapangan tembak untuk kompetisi dan lain-lain. Ini murni penjahat. Kalau misalkan teman-teman memiliki sahabat-sahabat atau teman berburu yang tingkahnya agak sedikit berbeda dengan bediler yang lain, teman-teman jauhi, jangan dekati orang seperti itu karena akan membahayakan kita dan teman-teman kita sekitar. Oke teman-teman, kita berdoa sama-sama buat almarhum, dan untuk Indonesia di 2025 kita bisa lebih aman dan safety, dan hobi kita dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, biar kita bisa fresh, bisa mengendalikan hobi kita dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ada sedikit yang mau kita bahas tentang senapan apa yang digunakan. Jujur, aku belum tahu senapan yang digunakan tuh model senapan seperti apa. Tapi yang jelas, apapun senapannya kita jaga dengan baik di rumah. Kemudian mungkin ke depan Wild Hunter akan banyak bikin video tutorial tentang bagaimana kita melatih jiwa, melatih pikiran untuk teman-teman bediler Indonesia. Mengendalikan senapan itu hal yang paling mudah teman-teman, tapi mengendalikan yang namanya amarah dan emosional itu yang paling susah. Makanya kenapa diperbakin itu yang paling banyak dibahas adalah psikologis, gaya berpikir seorang bediler itu seperti apa. Menggunakan senapan, siapapun bisa menggunakan senapan kapanpun dan dimanapun, tapi mengendalikan pikiran dan emosional itu yang sangat susah sekali dilakukan. Oke teman-teman, thank you banget sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua ke depan bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan bisa lebih safety, lebih bisa menjaga kondisi dan situasi di lapangan. Saya Cipto Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom.